Agar rezeki tidak terputus, infak dulu 100. Ingat, infak subuh fitrah dakwah, kamu bisa banyak berbanyak. Terima kasih Mas. Oh, ya langsung ada yang bertanya. Silakan Mas, pakai mic ini aja ya. Kalau pakai mic Tyson nanti diantil. Sorry Mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama buat Gus Wowo, mengenai hidayah tadi, hidayah kapan akan turun ya? Karena dengan naik turunnya iman kita, kadang kita sudah lebih baik dari hari sebelumnya. Tapi masih aja ada godaan-godaan untuk melakukan sesuatu yang mungkin salah gitu. Nah, apakah ketika hidayah itu turun, kita sudah mantep hatinya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak benar gitu. Yang saya tanyakan itu. Terus yang untuk Pak Dimas, ya, Mas Dimas masih muda kok ya. Gini, pada saat memutuskan untuk keluar dari zona aman waktu di perusahaan itu, apakah ada godaan ataupun lingkungan sekitar yang menentang hal itu? Karena mungkin waktu itu Mas Dimas masih muda ya, masih single ya. Bagaimana dengan kita semua atau yang sudah berkeluarga, kita harus memikirkan anak, sekolah, harus memikirkan kebutuhan ini. Nah itu yang terjadi, apakah godaan ini juga, atau gimana caranya menyikapi hal ini? Karena tantangannya itu dari lingkungan sekitar yang paling kuat itu, Pak Mas Dimas. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa? Mohon maaf. Mas Heru. Mas Heru ya. Mas Heru dari? Oh Jogja ya, Serandaan. Oke, makasih Mas Heru. Pertanyaan pertama tadi tentang hidayah ya. Oh, anu dulu. Oke. Adakah godaan ketika keluar dari zona nyaman ya? Zona nyaman. Buahnya Mas. Karena pada dasarnya orang-orang sekitar kita, lingkungan kita itu karena rasa sayangnya sama kita, itu nggak mau kita itu terluka, nggak mau kita itu tersakiti. Jadi udahlah nggak usah. Padahal kan kalau yang terjadi sama saya dulu begitu. Saya mau putuskan keluar, saya nggak bilang sama ibu saya gitu. Karena nanti deg-degan, nanti shock gitu kan. Saya tiba-tiba keluar aja, ya gelo, ibu saya gelo itu waktu itu gelo gitu. Terus ya suruh nyari kerjaan lagi gitu. Tapi saya memantapkan hati untuk saya udah nggak mau. Nah, bagaimana caranya itu yang jelas sambil belajar untuk gimana caranya. Jadi gini Mas, saya harus meluruskan dulu. Kalau pekerjaannya itu pekerjaan yang halal dan thoyyib, ya dilanjut aja gitu. Tapi kan yang terjadi sama saya kan itu kan udah riba gitu. Yang saya yakin itu riba, saya udah nggak mau lagi. Terus yang kedua, tujuan saya waktu itu saya pengen berusaha sendiri, pengen punya usaha sendiri gitu. Jadi saya memantapkan hati untuk ya apapun yang terjadi ya saya ambil resiko itu gitu. Apapun yang terjadi. Dan dalam perjalanannya banyak yang saya kerjakan. Saya jadi driver go-kart, saya sewa mobil, mobilnya udah nggak bisa ngelanjutin cicilan waktu itu ya. Padahal udah tahu teori riba, tak baleni gitu dulu tuh. Leasing ditarik gitu. Ya wes lah. Itu waktu itu pembenaran karena untuk menyambung hidup gitu. Ya wes saya leasing gitu, leasing mobil ya ditarik juga akhirnya. Nah, akhirnya ya jadi driver ojol gitu. Ya dilakoni Mas. Dengan segala konsekuensinya. Nah, kalau terus harus gimana ya saya sambil belajar bisnis gitu. Bisnisnya gimana ya gagal, banyak gagalnya gitu. Terus gimana cara dapetin modalnya? Ya selama kita masih punya teman yang percaya itu enak gitu sebenarnya. Ya kita kalau dalam ilmu Ismail sirkah ya, kita bisa bersikar sama teman kalau kita punya keahlian apa, dia punya modal ya udah kita bersirkah jadi satu. Atau misalkan kita mau rehat dulu dari kerja mau jadi makelar juga bisa gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa mendatangkan uang gitu. Nah,
bagaimana menyikapinya ya kalau saya dulu juga gitu sih Mas, cari-cari penggantinya apa? Saya nggak punya income tetap. 2 tahun saya nggak punya income tetap. Jadi apapun saya lakoni, apapun itu. Mau maklaran saya lakoni, terus mau apa namanya ya, jadi tadi dari driver saya lakuin, jadi guru gitar juga saya lakuin gitu. Padahal ya gitarnya biasa-biasa aja gitu. Tinggal gimana caranya kita itu niatnya apa dulu nih? Niatnya kalau misalkan mau cari uang yang halal dan thayyib, ya kita tinggal cari aja Mas. Itu banyak banget caranya. Terus kalau sekarang mau jadi content creator gitu kan juga bisa. Jadi sebelum untuk memutuskan meninggalkan zona aman, zona nyaman, pastikan dulu yang kita mau tinggalkan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau enggak. Kalau enggak, ya udah dilanjut aja gitu. Kalau misalkan bertentangan, ya udah segera ambil langkah segera. Walaupun ada anak istri ya, tapi harus pastikan dulu ya. Segeranya itu gini, segeranya itu ambil actionnya itu diniatkan dulu. Jangan langsung tiba-tiba, tapi diniatkan. Aku mau keluar, aku harus ngapain ini, harus tahu dulu mau ngapainnya. Karena kalau udah tiba-tiba juga, ya nggak ini juga ya, nggak bijak juga. Tapi harus diniatkan dulu, paling nggak dalam hati dulu. Diniatkan untuk saya mau keluar secepatnya, saya ganti dengan nggak usah nunggu sampai levelnya sama. Kalau misalkan gaji 10 juta misalnya, ya kalau saya dapat gaji 10 juta saya keluar, ya susah kalau kayak gitu. Tapi paling enggak cukup bisa untuk makan aja, itu udah salah satu bukti kalau kita itu berkorban untuk kita tuh mendekat sama Allah gitu. Dan insya Allah pasti ditolong Mas, insya Allah Mas, selama kita yakin berprasangka baik sama Allah, insya Allah ditolong. Dan itu janji Allah sih sebenarnya. Jadi kalau Allah kan maha benar ya, maha menepati janji. Ya udah kita niatkan aja. Ini karena Allah, lillahi ta'ala, dan aku berprasangka baik sama Allah, pasti besok ada rezeki gitu. Ya insya Allah pasti akan datang gitu. Karena saya juga pernah memang nggak ada uang sama sekali, saya coba memang sehari itu nggak ngapa-ngapain. Wah, nggak punya uang, nggak bisa kemana-mana. Ya udahlah, saya tak nunggu aja, katanya rezeki itu burung aja kan pergi subuh pulang udah kenyang gitu kan. Saya coba gitu. Ya bener, ada teman saya nganterin makanan gitu di rumah. Jadi selama kita itu untuk bertahan hidup bisa tuh ya insya Allah pasti Allah cukupkan gitu. Gitu sih Mas. Terima kasih. Oke. Kalau misalnya Allah masih memberikan umur, pasti rezeki itu pasti ada ya. Karena kematian itu kalau nanti rezekinya sudah tuntas, barulah ya. Gitu ya. Monggo langsung dilanjut Gus Bowo tadi pertanyaan tentang hidayah. Gimana tadi hidayah kalau sudah turun dia akan bisa meninggalkan itu tadi. Jadi hidayah ini pun bertahap, ya kan? Seperti dulu zaman sahabat Nabi sebelum mereka memutuskan untuk menjadi Islam, maka hidayah pertama datang kepada Umar, ya kan, sahabat-sahabat itu. Dia mengucap kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia dapat hidayah. Nah, kita ini sudah dapat hidayah dari orang tua kita kan. Ada orang yang dulunya belum Islam menjadi Islam, itu hidayah. Alhamdulillah kita lahir sudah dapat hidayah sebenarnya kan. Wis mengucap kalimah lah gitu, wis bayi, wis lahir dari rahim orang Islam. Meskipun naudzubillah ini tadi, kalau hidayah tidak disyukuri, tidak dijaga, belum tentu orang yang lahirnya muslim matinya dalam keadaan beriman. Belum tentu orang yang lahir dari rahim orang-orang kafir matinya juga kafir, belum tentu. Banyak orang, saya menyaksikan sendiri, Amin 2 hari sahadat sama kita mati rong dino. Nah yo nyambut nyambut gawe tur bayaran tapi nah. Ora nyambut. Iya, loh. Ora nyambut gawe bayaran. Ora nyambut gawe tur bayaran itu kita. Ada orang-orang tua itu ketika ketemu kami sedang safar bersahadat, ajar sholat dalam satu malam komplit bisa. Ternyata beliau itu memang orang cerdas atas izin Allah. Baru 2 hari amal agama sholat 5 waktu mati. Ini yo mau toh orang nyambut gawe tur bayaran ya. Enggak kerja tapi gajian. Enggak, gaji kasarannya gitu, kerja dikit tapi langsung janah gitu. Nah,
Dan janji Allah orang yang bersyahadat itu seperti bayi yang baru lahir. Nah, saya tuh di depan jenazahnya juga aku kepiye gitu loh. Memang secara takdir kita yang menjadi dia Islam. Yo kita sangka baiknya ya semoga kan gitu. Cuman kan kita nggak boleh sombong, rungono jaminan. Naudzubillah tadi ya. Nah, jadi tadi apa? Hidayah itu bertahap. Sahabat bertahap. Terus ketika sahabat sudah Islam sama Nabi diajak ibadah. Digenjleng iman dulu, imane la ilaha illallah ki apa maksud tujuane, Muhammad Rasul maksud tujuane apa. Lalu mereka sudah bisa ibadah sholat. Ono sing sholat, ono yo ngapunten sahabat ketika itu di fase dia sholat ya mabuk juga. Ada yang masih seperti itu, sama Nabi didiamkan. Bukan berarti Nabi mengiyakan kemungkaran terjadi, bukan, karena ini imannya belum sampai. Maksudnya apa? Hidayahnya dia baru sampai situ. Yang lain sudah sampai sono, yang ini masih sini gitu. Cuman sudah masuk pintu gerbang hidayah. Nah, kita ini kan kita sendiri akhirnya yang mengukur kan. Coba kita sekarang 1 hari 1 lembar Quran baca. Itu sudah manis apa masih pahit sekarang gitu kan? Ya kan gitu. Aduh kok saya pahit ya. Waduh, ya berarti ini harus di-upgrade nih imannya. Hidayahnya ini tadi. Kayak saya tamsilkan misalkan listrik. Di perabotan rumah itu ada TV, kipas angin, ada AC misalkan gitu, ada kulkas dan sebagainya. Ketika itu dihidupkan bareng-bareng, maka listriknya jeglek. Maka ini bagaimana harusnya? Apakah perabotannya yang harus disingkirkan atau bagaimana? Kalau memang itu diperlukan berarti wattnya listrik yang dinaikkan. Nah sama iman ini ibarat listrik tadi, hidayah, perabotannya atau itu tadi ibarat amal. Ada sholat, tilawah, zikrullah, tahajud, duha, kan itu puasa sunnah dan sebagainya. Ini kira-kira hidayah kita saat ini sudah bisa mengatrol itu belum? Minimal sing reguler sih lah, kebutuhan primer bisa karena perabotan gitu kan. Sholat gitu kan, 5 waktu berjamaah untuk laki-laki. Nah, terus apa namanya? Zikir pagi petangnya, setelah subuh, setelah asar. Nah, jadi hidayah ini bertahap. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita hidup ini sebenarnya hanya mengekalkan hidayah yang sudah ada, jangan sampai merosot, dan menambah hidayah yang belum ada pada diri kita. Kita nilai sangka baik kepada orang saja. Wah, kayak si songono aku durung ya. Iri kebaikan, boleh. Iri Mas tadi ya, iri gitu ya. Iri dalam kebaikan itu justru dianjurkan. Namanya ghibthah. Itu namanya apa? Justru dianjurkan. Tapi iri keduniawian itu yang enggak boleh. Kita harus melihat yang lebih rendah, bergaul dengan orang miskin kan gitu. Tapi kalau untuk amal kita harus iri. Wah, kancaku iso tahajud. Berarti aduh aku ngono taufik hidayah kekuatan gue tahajud nih. Maka kita usaha untuk tahajud, susah payah kan gitu. Mendakwahkan tahajud kepada teman-teman kita, sampaikan keutamaan tahajud kepada teman-teman kita. Walaupun kita belum bisa tahajud, tahajud itu yo keutamaannya seperti ini, dakwahkan. Minimal kan yang sudah satu frekuensi aja dulu. Jangan yang belum sholat gitu. Sholat aja belum mesti dikontak tahajud. Kan gitu. Jadi yang sefrekuensi kan gitu. Nah, jadi maksudnya gini Mas, tapi tahap ini tidak menentukan, tidak menjadi tolak ukur kesuksesan, kualitas kesuksesan dia di hadapan Allah. Maksudnya apa? Contohnya gini, kita naik gunung nih, ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 gitu ya. Kita boleh mati baru di pos 2, tapi baru itu dalam rangka naik gitu loh. Nah iso mati itu dalam rangka naik. Ada orang yang mati di pos 5, misalkan posnya sampai 8, tapi ya dalam rangka turun. Tahu gak Masnya? Kesannya yang dhuwur kita tapi dia lagi merosot amalnya, imannya melemah. Naudzubillah. Nah kalau bisa kita itu walaupun baru di pos 1 tapi dalam rangka naik. Satu contoh, satu bukti kebesaran Allah, rahmat Allah akan perkara ini. Dulu dalam satu kitab diceritakan, mungkin teman-teman sudah familiar dengan kisah ini. Ada orang yang telah membunuh 99 orang, ya kan? Dia sudah membunuh 99 orang. Dia tanya kepada pemuka agama ketika itu, aku sudah mati ini 99 orang, ada enggak ampunan bagiku, surga untukku? Nah, yang satu agak ngegas itu, mungkin agak ekstrim tadi itu. Wah, sepahit nih, rano. Nah, jangan harap dipateni sekalian. Jadi 100. Dibunuh sekalian tuh pemuka agamanya ketika itu. Akhirnya dia cari lagi. Nah, ini perjalanan mencari hidayah sebenarnya. Akhirnya dia ketemu pemuka agama yang hikmah. Disampaikan, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah ada ampunan bagiku, ada surga untukku?
kata pemuka agama itu, rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Maka bertobatlah, berhijrahlah. Baik, bagaimana aku agar bisa mendapatkan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah tadi. Nah, di kampung sana ada kajian, ibaratnya gitu. Maka kamu ke sana, kamu ikut kajian di sana, ambil ilmunya, amalkan, maka Allah akan perbaiki hidup kamu, amal kamu, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Maka orang ini berangkat ke situ, baru berapa langkah kesandung mati. Baru berapa langkah kesandung dia meninggal dunia. Ini dalam kitab ditulis. Biasanya di pondok-pondok diceritakan kisah ini. Diriwayatkan dari hadis-hadis juga. Nah, maka malaikat penjaga surga dan neraka turun. Yang malaikat neraka mau membawa ke neraka, yang ke surga mau membawa surga. Wah, ora iki nggonku, ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Nah, gitu jangan. Geret-geretan. Loh enggak, ini udah mau tobat kok. Ya enggak, ini kan baru berapa langkah, belum tobat, belum sholat, belum ngaji kok. Ya udah gini aja, kita tanya pusat. Tanya Allah gitu. Ya Allah, apa namanya? Ini gimana sih fulan ini? Ini niat tobat tapi kan baru berapa langkah mati. Ya sudah gini saja. Malaikat neraka, malaikat surga, kalian turun ke bumi, ukur jarak antara tempat tinggal dia dengan jenazahnya. Kalau jenazahnya lebih dekat dengan tempat tinggal dia, masukkan ke neraka. Kalau jenazahnya lebih dekat dengan tempat ngajinya itu, maka masukkan dalam surga. Malaikat neraka ya wis. Jelas saya yang menang. Poin kan gitu. Poin. Nah, dapat target templing-templingan yang neraka kan gitu. Ajar lagi. Samsak ya. Maka kedua malaikat itu turun lalu mengukur. Masya Allah, rahmat Allah. Ketika malaikat itu mengukur, bumi dilipat sama Allah. Grek. Regedek, kurang ngerti kalau dia itu kayak di eskalator itu malaikatnya gitu, jalan sendiri. Loh, kok dekat dengan tempat kajian? Kata pusat, gimana? Dekat sama ngaji, ya sudah masukkan surga, kata gitu. Itu sudah menuju, dia sudah dapat hidayah sebenarnya, walaupun belum beramal. Jadi maksudnya saya tadi gini, kita tidak tahu. Kita mungkin sudah sholat dibanding teman kita yang belum sholat. Tapi itu belum bisa menjadi ukuran gitu ya. Maksudnya apa? Agar kita tidak merasa sombong, ujub. Ini bahaya sekali yang akan melemparkan kita dari keistiqomahan. Bahkan kita istiqomah tapi tidak ada nilai sedikitpun. Ada orang yang naudzubillah bangkrut di akhirat, amalan sebesar gunung Uhud habis gara-gara ada setitik kesombongan saja. Nah, jadi sudah, yang penting kita lakoni. Gampangannya gini, yang sudah bisa kita syukuri, dan kalau bisa dipertahankan, yang belum bisa kita istighfari. Ya Allah, astagfirullah, aku belum bisa subuh di masjid, ya Allah. Pripun niki ya Allah, nek aku mati-mati kok ngene iki terus gimana ya Allah? Minta ya Allah hidayah ya Allah agar bisa sholat subuh. Nanti kalau sudah bisa, niatkan untuk dijaga. Kecuali ada uzur, misalkan sakit, ada keadaan yang tidak aman, boleh laki-laki tidak. Nah, jadi kita bisa lihat sekitar, yang bisa melihat kita sendiri. Kita tidak bisa menilai orang lain. Walaupun dia seakan-akan amannya lebih rendah dari kita nggak tahu loh. Siapa tahu dia dalam rangka naik tadi terus mati, kan gitu. Kan kita nggak tahu. Walah, dia lagi sholat, misalkan secara syariat durung bener, lagi wingi sore ya. Gitu. Kadang saya itu juga lucu ya. Ngapunten ya ini ya, untuk ada salah satu artis syahadat gitu kan, coba disahadatkan terus dia sholat, wudu. Wah, komantornya netizen itu sudunya nggak bener itu. Sekto lagi syahadat lagi wingi sore, mbok sekto, maksudnya kan gitu. Jadi jangan kita menjadi penilai itu. Jadi kita ngaji jangan sampai di lapangan jadi juri ya ini. Ngapunten naudzubillah. Sahabat apa namanya, kalau juri itu ya mengisone dalam arti berarti menilai saja, ya. Tapi tidak ada niatan untuk mengubah. Atau Hasan Husain itu ketika melihat ada orang tua wudunya nggak bener, berdua mereka musyawarah. Wah, gimana ini si mbah itu wudunya salah itu, gimana ya? Ya udah gini saja, kita pura-pura lomba wudu, kita minta si mbah itu jadi juri. Wah, masya Allah. Akhirnya mbah tolong saya di juri ini, saya mau lomba wudu. Ketika Hasan Husain itu wudu, si mbahnya meneteskan air mata. Belum pernah aku melihat wudu seindah ini. Ajarkan saya. Jadi orang nyalake gitu tadi, tapi piye? Bahkan cara menegurnya atau cara ngasih nasihat itu tanpa harus menyakiti hatinya atau menjatuhkan martabatnya. Inilah dai yang sesungguhnya. Nah, jadi mengubah, ibarat kita mau ambil ikan itu jangan sampai kolamnya keruh. Nah,
Nabi itu hati-hati banget karena medan dakwahnya hati-hati manusia. Jadi harus hati-hati. Karena medan dakwahnya hati-hati manusia, harus hati-hati. Masya. Bukan berarti takut, tapi hati-hati. Kira-kira perkataanku ketika tak lontarkan ini menyakiti hatinya enggak? Kan gitu. Oke. Dan sebagainya. Nah itu bab dakwah. Jadi pada intinya tadi hidayah ini bertahap. Sampai kapan nggak tahu. Itu tadi hanya tamsil gunung tapi tidak ada puncaknya. Kalau kita, nah ini yang bahaya teman-teman. Kita merasa sudah, wah aku cukup begini. Hijrahku, tobatku. Ini ibarat kalau orang naik gunung sampai puncak, maka setelah orang pendaki itu sampai di puncak apa yang dilakukan? Ya turun. Sedangkan kita terus sampai mati, kita nggak tahu. Meskipun ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Imam Syafi'i mengatakan apabila kamu sudah mendapatkan jalan Tuhanmu, maka berlarilah. Nah usah ngebut, rasa tengok-tengok. Kalau nggak bisa berlari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Kalau yang penting jangan balik, kan gitu. Kata peneliti ini teman-teman, kijang itu larinya itu lebih cepat daripada harimau. Jadi sebenarnya ada pernah alat itu mengukur larinya kijang sama larinya harimau itu lebih cepat kijang. Tapi kalau kita lihat di Nat Geo itu, kenapa kok bisa ketangkep? Tengok-tengok. Karena tengok, nah gitu, ibaratnya gitu. Jadi ojo, walaupun jalannya kita, karena setiap orang punya potensi kadar masing-masing, kita bisa lari-lari, rasa tolah-toleh sidik rapopo lah, ibarat kayak mobil ya spion sekali 2 kali boleh, tapi neng spion terus ya nabrak. Itu kan gitu. Nah jadi hidayah itu bertahap dan hakikatnya hidup kita hanya mencari hidayah, selebihnya sambilan. Nggih, kerjaan jenengan bukan berarti ini harus dihinakan, bukan, tapi hakikatnya itu semua sambilan. Meskipun jenengan melakukan itu semua juga dengan cara yang diperintahkan Allah dan sunnah Rasulullah, maka semua kegiatan tadi yang sambilan tadi pun menjadi ibadah. Nah jadi jangan sampai yang sambilan malah mengalahkan yang utama. Oke. Kan gitu. Insyaallah ya. Siap. Gitu nggih, Mas? Sudah puas ya jawabannya? Oke, dapat 1 sajadah sujud ya, Mas Heru. Masyaallah. Oke, gantian Mas ya. Saya buka untuk yang awal atau kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, langsung saya kasih hadiah. Ada yang mau bertanya? Dari Ahwat? Masa nggak ada? Banyak loh ini yang datang Ahwadnya. Kok nggak ada yang tanya? Ada? Ada yang berani? Tuh belakang. Oke. Ada mic nggak panitia yang di belakang? Kalau nggak ada pakai ini aja. Bertanya namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naima. Mbak Naima ya. Ya, di sini saya mau bertanya kepada Mas Dimas. Ya. Tadi kan Mas Dimas menyebutkan tentang teman gitu ya, ketika pengen hijrah terus ngelihat temennya ternyata udah hijrah dulu gitu ya. Ya kurang lebih gitu ya enggak Mas? Ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sedikit cerita. Saya punya teman-teman yang nggak boleh. Punya teman-teman yang buat duniawi itu seru gitu loh, buat main, pokoknya yang berkaitan sama dunia aja gitu. Emang terus, boleh gitu. Gak apa-apa. Terus sorry. Soalnya saya juga gitu. Terus cukup agak toksik yang kayak setiap sering kalau ngomong tuh suka agak kasar. Oke. Terus ya pokoknya yang seperti itu gitu. Nah terus saya pengen, tapi tuh mereka juga baik gitu. Seru ya, baik seru ya. Ya, tapi jadi ada toksiknya. Ada kurangnya gitu. Nah terus bagaimana caranya agar dari saya sendiri bisa membentengi agar tidak kayak gitu. Soalnya kalau mau ninggalin mereka tuh, mereka juga ada baiknya seperti itu. Ya, jadi yang mau saya tanyakan adalah seperti itu. Jadi sebelum saya mengajak mereka kepada yang lebih baik lagi, gimana cara saya membentengi diri saya agar tidak ketarik jadi tidak baik seperti itu. Oke, intinya punya circle yang pengen diajak, cuman gimana caranya tidak tersuasanakan ya istilahnya ya. Ketodol. Tidak. Oke, Mbak Naima, terima kasih. 1 sajadah buat Mbak Naima. Mohon maaf diranting, iya. Dan ini diranting tinggal separuh. Enggak. Siapa yang mau jawab? Ini karena waktunya sudah agak malam, jawaban agak singkat ya. Mas Dimas nanti langsung
Gus Bapak. Sebenarnya Gus Wawa nih yang Ngoplos itu. Santoso ya. Oke, Mbak Naima. Mbak Naima. Mbak Naima, oke. Semua orang tuh kalau menurut saya itu nggak tahu ya, kalau beda-beda sih kalau menyikapi ini. Baiknya itu seperti apa, buruknya seperti apa gitu. Karena setiap orang tuh pasti punya kebaikan. Dan mungkin ada sebaliknya begitu ya. Orang itu kan manusia itu ada yang ya penjahat itu untuk melakukan sesuatu pasti masih mikir di hati nuraninya. Tapi juga orang baik tuh pasti ada satu titik kesalahan yang ya Allah menutupi aibnya gitu. Kalau saya simpelnya adalah kalau mau ketularan wanginya ya bergaul sama penjual parfum gitu. Kalau mau pinter ya bergaul sama orang-orang lebih pinter. Kalau mau menjadi orang pinter itu harus bergaul dengan orang-orang lebih pintar. Kalau mau menjadi orang lebih bijak, ya bergaul dengan orang-orang bijak gitu. Jadi kalau merasa temannya toksik, teman toksik itu seperti apa? Misalkan sering ngomongin orang, sering ngeluh, sering gosip gitu ya, meninggalkan sholat misalkan. Ya tinggalkan saja kalau menurut saya, tinggalkan saja karena kalau kita bicara hati itu kita tuh enaknya di mana sih gitu. Yang kita mau tuh seperti apa. Jadi hati ini harus kita yang menentukan. Kalau misalkan kita itu pengennya yang menjadi orang yang lebih baik, ya bergaul dengan orang yang lebih baik dari kita gitu. Yang menurut kita, kalau misal kita pengen agama lebih baik, ya bergaul sama orang yang agama lebih baik gitu. Nah, kalau misalkan udah tahu temannya toksik, kalau menurut saya balik lagi, ya cari teman yang lebih baik gitu. Karena pasti lebih banyak. Nah, masalah-masalah di usia-usia 20-an gitu, ya biasanya kayak gitu. Jadi merasa temannya itu asik nih, dia yang paling ngerti gue nih, misalkan gitu. Padahal ya enggak juga, banyak teman-teman yang lain yang bisa ngerti kita. Atau bahkan sebenarnya kalau kita udah tahu kita mau ke arah yang mana, ya sudah tentukan, seperti kata Mas Wawa tadi, nggak usah toleh-toleh gitu. Ya udah kalau kita tujuannya ke arah depan, ya udah ke depan aja. Tujuan kita kemana? Menjadi baik, ya udah kita tinggalkan yang buruk. Udah, gitu sih. Semoga menjawab. Ini dilengkapi dengan jawaban dari Gus Wawa. Oke Gus, silakan Gus. Jadi menambahkan sedikit. Jadi ada kalanya kita itu untuk menepi, gitu kan. Jadi ada kalanya, bukan berarti kita nggak sayang sama teman-teman kita yang memang itu mungkin masih banyak resiko ketika kita di situ. Kalau bisa monggo gitu, kekuatan. Tapi jadi intinya gitu, kita harus sadar. Jadi sebenarnya bukan di masalah. Nah kalau saya nih ya, daripada permasalahannya bukan di suasana keadaan kita, karena kita mau lari kemana sekarang keadaan kayak gitu semua. Oke. Gitu kan. Ibaratnya ngapunten, ibarat masa itu sekarang sudah banjir gitu. Kita minggir saja kecipratan gitu kan. Ibaratnya. Jadi ketika kita harus sadar, ketika kita keadaannya sudah harus mau nggak mau, kadang lingkungan misalkan sekolah, nggak mungkin saya tinggalkan sekolah. Lingkungan pekerjaan, nggak mungkin saya tinggalkan pekerjaan misalkan gitu, karena pertimbangan-pertimbangan, maka sebenarnya yang ditebalkan benteng kita kan gitu. Nah, meskipun tadi ada kalanya kita memang bisa menepi sih gitu, kalau itu bisa dilakukan seperlunya di situ terus cabut gitu. Bukan berarti kita merasa lebih baik daripada teman-teman kita. Ini yang penting ya, yang diluruskan. Wah ini karena kita nggak tahu teman-teman kita yang toksik itu, kita nggak tahu ternyata tahun depan 2 tahun ke depan ketemu jenengan neng Madinah misalkan wis dadi wong soleha kabeh, kita nggak tahu. Jadi yang penting ini hanya sifatnya yang kita hindari. Nah, maksudnya itu kita pergi sejenak, sudah mencari circle yang mungkin bisa meningkatkan iman dan takwa, sambil juga mendoakan sama Allah, minta ampun ya Allah, saya belum bisa menunaikan hak teman saya ini, karena saya kalau ke sana bukannya saya yang mendakwahi, saya yang terdakwahi misalkan gitu. Bukannya saya yang mengajak, saya malah terajak gitu. Itu dimintakan ampun ya Mbak ya, jangan terus
temennya tenggelam pengen selamat sendiri gitu. Ini egois, nggak boleh. Islam nggak ngajarin. Misalkan kita tenggelam berjamaah, gitu, terus kita dapat pelanggung dadah gitu, itu kurang kan kira-kira culas banget ya. Itu, Nah Nabi tidak ngajarin kayak gitu. Kita harus minggir, terus kita ngelempari pelampung ke teman-teman kita meskipun kita belum bisa renang gitu kan. Tapi sudah punya ilmunya. Wah aku rasa renang berarti aku hanya bisa nguncali pelampung. Nggak tahu ilmunya ikut nyebur kelelep semua kan gitu. Nah jadi memang ada kalanya memang kita yang nggak tahu syukur-syukur dinasihatkan kepada orang yang ahli dalam arti agama di circle jenengan yang lebih baik, lebih amalnya lebih baik. Ini gimana ini dinasihatkan, jangan diputusi sendiri gitu. Nah jadi tapi ada kalanya saya pribadi dulu saya 2 tahun Mas hilang dari peradaban. Karena Mbak, saya enggak cuma mungkin setoksik-toksiknya Mbak ini belum setoksik saya gitu. Aku serat toksik meneh apa ya? Toksok mungkin. Toksok kabeh gitu. Nah, saya 2 tahun hilang dulu. Hilang orang ngambes bumi bahasanya gitu. Karena saya tahu ini nek aku ngiwonengen macak freelance, meng ketotol terus saya wong saya. Soalnya saya kan biangnya. Sumber toksiknya dulu jenengan ya. Jadi apa namanya saya waktu itu hilang 2 tahun dan saya sudah ancang-ancang saya kehilangan teman saya, sahabat saya yang baik dengan saya meskipun kami nakal gitu. Dulu kami berbagi perkara keburukan, jangan gitu, tapi kan saling berbagi gitu. Orang-orang baik dan dia adalah orang-orang baik terdekat saya ketika saya sakit, ketika sedih. Mereka yang nemenin, nggak ada orang-orang soleh yang nemenin saya. Bahasanya gitu waktu itu. Dan saya waktu saya hilang 2 tahun itu, urip saya cuma yang masjid pondok, seperti itu saja. 2 tahun hilang sampai dikira ya tahu diri waktu itu fitnahnya digawa teroris atau apa dan sebagainya. Padahal teroris ini terong diresiris. Tenan seperti itu sampai saya itu rumah saya ditekani Polsek Keraton dan sebagainya. Wah dulu cobaan saya cukup masya Allah. Tiap saya datangi Polsek terus satgas ngono kuwi digeledah kamar saya. Ya cobaan saya waktu perjalanan itu masya Allah itu cukup asik lah gitu. Nah sekarang bisa tertawa. Dulu ya teratap kantor kantor interogasi ngaji apa ada. Nah tadi ini yang masya Allah nih teman-teman. Jadi jangan takut. Seakan-akan kita meninggalkan teman-teman bahkan sahabat karib kita. Tapi kalau kita tinggalkan itu niatnya baik dan ada kerisauan dengan teman kita, nanti Allah akan pertemukan lagi di waktu yang sudah baik. Itu pasti. Alhamdulillah atas izin Allah. Ini semua atas rahmatnya Allah. Sekarang itu yang dulunya 100% teman-teman saya meninggalkan saya, sekarang bisa dikatakan 100% lebih lah. Karena teman-teman saya sekarang sudah malah membawa teman-temannya. Minimal mereka kalau belum mau tobat itu minimal mereka sudah jadi calo sekarang. Teman saya. Ya? Aku dong gelem tobat, tapi koncoku meh tobat tulung dijak ya wis dadi calo, lumayan. Ra ketang ya wis mabuk gitu. Wah koncoku meh tobat iki engko teng nggon tak nomormu, tak share lo omahmu siap gitu. Minimal ra ketang meh ndandake katrok ngono enggak apa-apa kan gitu. Tapi minimal sudah bekerja sama meskipun dia belum buat keputusan untuk bertobat. Tapi sudah semesra itu sekarang. Dengan siapapun sekarang saya sudah nongkrong mana-mana sudah tidak ada stigma aneh-aneh. Dulu keteko bubar. Saya ke teman-teman saya istrinya keluar gitu, bojomu ono ora karena istrinya juga teman kita juga tuh. Ora ono mau lunga padahal saya lihat bayangannya tuh teman saya tuh ndelik neng buri lawang gini takut dicuci otak katanya gitu. Jadi sengeri itu waktu itu. Tapi ya itu tadi dengan konsekuen. Jadi banyak gini Mbak. Perjalanan tobat kita menuju arah yang betul tadi itu kadang kita itu seakan-akan sama Allah dikasih beteng gitu kan untuk kita lompati karena jalan satu-satunya cuman ini arahnya. Dan kadang waswisu fi sudurina manusia setan itu membuat was-was iki nek tak lompati jangan-jangan di balik tembok ini ada singa, ada macan, ada buaya gitu. Wah ini tak lompati ada ketakutan was-was maka ungkak-ungkukan gitu toh. Dawa ora. Akhirnya banyak yang balik arah dan sebagainya. Tapi ternyata teman-teman insya Allah setelah kita lompati ora nopo-opo. Wis tenan. Sekarang gini Mas umurnya berapa? Hah? 40. Udah tua sekali aku ya. Sing enom. Enggak kualat aku. Soalnya iki soalnya sing anu kesenioritasan. Jenengan berapa Mas? 34.
Sing kacamata itu. kurang oke. Kacamata. 23. Ini calon korban. Meh separuh umur ini ya. Nah, saya 36. Berarti 36 kurangi 23 berapa? 13. 13. Nah, berarti saya itu adalah masa depanmu 13 tahun kemudian. Nah, Hera. Nah, jenengan baru 23 kok, saya 13. Saya sudah di masa depanmu 13 tahun. Wahai anak muda. Mau nek sing 40 ra iso ngene aku. Jenengan sekarang digempur masa depan mau kita persiap masa depan gitu. Boleh, bagus. Tapi ingat, saya masa depanmu ya, 13 tahun, dan saya kasih tahu masa depan tidak ada apa-apa. Nggak usah takut. Nothing, ya. Nah, jadi tobatmu tidak akan merusak masa depanmu, hijrahmu tidak akan merusak masa depanmu, soleh-solehamu ora akan merusak, perekonomian wis diatur kabeh, rasa wedi. Jangan sampai dulu saya mikir nek aku tobat, wah omsetku medun iki. Wong aku ambasador kemaksiatan ya gitu kan gitu. Otomatis kan aku nggak bisa menerima job kan gitu. Nah, dulu pertimbangannya gitu. Ternyata ya Masya Allah nganggur 10 tahun lumayan. Kan udah nganggur 8 tahun ya nyatanya anak bojo sehat semua. Masih bisa hidup ya. Kontrakan jalan terus tanpa mengemis, tanpa mencari donasi untuk saya pribadi. Alhamdulillah, jadi tenang saja, masa depan ora ono apa-apa. Wis ngono iki. Masa depannya sesungguhnya apa? Kubur itu masa depan. Masa depan yang panjang. Jadi orang Islam itu sama Rasulullah diajak mikir masa apa jangka panjang. Bukan jangka pendek. Jangka panjang itu bukan di hidup ini, cuman maksimal 60-70 tahun. Itu pendek. Jangka panjang sesungguhnya setelah kita masuk kubur itu jangka panjang. Abadan ada awal enggak ada akhir. Seneng-seneng terus, susah terus, naudzubillah. Nah, maka itu sebenarnya kita dilatih untuk mikir jangka panjang nih. Nah, kan ini logikanya gini. Kita konsentrasi seperti tadi kata Mas Dimas tadi, apabila akhirat didahulukan maka dunia akan mengikutimu. Bahkan bisa datang secara hina kan gitu. Logikanya seperti ini. Rasulullah mengajarkan kita mikir jangka panjang. Yang panjang dipikir. Ibaratnya levelnya sing luwih dhuwur. Ha kok kon mikir jangka pendek ayo gampang kan ngono kuwi. Iya. Kan gitu. Ibaratnya kita tuh disuruh sing apa mikirke sing keren nih, berkualitas. Kok downgrade. Heeh. Aku malah mikir ungkak-ungkuk nang kene. Wah, salat ya angel kan gitu. Jadi mikirnya jangka panjang. Aku salat iso 5 waktu berjamaah piye. Doa-doa apa hidupku sunahku setiap hari meningkat gimana, konsen seperti itu pasti pelajaran jenengan, kerjanya jenengan, perjodohan insya Allah kan Allah mudahkan. Wis gampang gitu. Wong nek wis bapak agama mikir kon mikir donya malah sipil. Ibaratnya untuk ide gampang. Iya. Malah mengko ngene to kan gitu. Biasanya garap kelas 6 kon mikir kelas 10. Makanya saing sipile ra tak pikir. Nganggur. Enggak ding, saya yo kerja sih. Kolo-kolo ora kudu bendina. Perbandaran 4 minggu aman kok. 4 minggu tangyawan. Wis cukup ndak malas wis ajari sesat ya aku. Jadi kayak Pak ya. Jadi enggak apa-apa untuk menyingkir itu enggak apa-apa, tapi sambil didoakan, sambil dirusakan gimana teman-teman saya ini bisa mendapatkan hidayah gitu ya, sambil didoakan. Karena seperti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu bahwa fikir risau itu penting sekali, nggak cuma untuk circle kita tapi untuk seluruh alam semesta. Gimana caranya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sambil misalnya masih belum kuat agak menepi dulu enggak apa-apa, tapi sambil dirisaukan ya Allah teman-teman saya gimana ya Allah teman-teman, insya Allah nanti Allah akan menunjukkan jalannya, siapa tahu ngerti-ngerti ketemu pas umroh. Kemarin saya nggak pas umroh itu juga, saya kemarin juga nggak nyangka tiba-tiba di suatu subuh itu ketemu teman saya ben-benan zaman SMA dulu, tek gitu, kowe ngopo ning kene, lah kowe ngopo, lah aku ya umroh. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu teman di tempat di tanah suci itu, masya Allah, yang dulu nggak nyangka dia bakal bisa umroh, bisa beribadah, itu nggak nyangka sama sekali. Tapi ya masya Allah, itu karena Allah ngasih hidayah, apa yang nggak mungkin ya gitu. Tadi apa namanya, memang ujlah atau menepi itu kadang diperlukan ya. Kalau memang sudah darurat, sudah menepi dulu. Nanti sekiranya sudah Allah kasih kekuatan untuk silaturahmi. Tapi kadang ada keputusan kita harus seperti itu. Bukan berarti tadi
merasa teman kita hina terus kita Iya, tinggalkan itu tadi. Tapi ada kalanya itu juga karena para sahabat juga melakukan itu gitu. Mereka berhijrah itu maksudnya ya selain berhijrah tempat ya semuanya itu. Untuk menjaga keimanan. Oke. Kalau diperlukan. Kala-kala diperlukan. Betul. Oke, mohon maaf tapi ini sudah jam 9 lebih. Kasihan nanti kalau kita terlalu lama, nanti terlalu malam, awat kasihan teman-teman yang putri rumahnya jauh-jauh. Ada yang rumahnya mana tadi? Jalan Kaliurang kilometer 50 ya. Puncak Merapi sana. Jadi kita harus akhiri, mohon maaf, tapi teman-teman yang putra nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lagi boleh kita lanjutkan di forum yang lebih kecil ya, biar nanti teman-teman yang putri bisa balik dulu, kasihan kalau nanti terlalu malam. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan depan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga ilmu yang dipaparkan oleh beliau-beliau ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita doakan beliau-beliau ini juga sehat, teman-teman juga sehat, keluarganya juga sehat, dan mohon tetap titip doa untuk saudara-saudara kita di Palestina dan juga di belahan bumi lain yang sedang mendapatkan ujian, di Rohingya, di Uighur, dan dimanapun juga. Dan sekali lagi saya ingatkan, yang pengen berdonasi, beramal, sedekah bisa nanti dititipkan lewat Baitul Mal Teras Dakwah. Nanti gimana caranya bisa tanya ke teman-teman Teras Dakwah yang di sini, atau bisa nanti DM lewat Instagramnya Teras Dakwah. Gitu, oke? Kita tutup saja pertemuan malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu. Dan kita sempurnakan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.